مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada di malam yang ke-13 bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan memberi kita umur panjang sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita sampai tahun-tahun yang mendatang diberi kesehatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Allah memberikan kesehatan keluarga kita serta saudara-saudara kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di malam yang ke-13 ini, yaitu tentang tanda-tanda kiamat. Kita sampai kepada yang kelima, yaitu al-khusufat ats-tsalatsah, yaitu 3 bencana alam yang sangat dahsyat. Wa min asratis sa'atil kubra al-khusufat ats-tsalatsah wa ilaiha yusirul haditsus syarif an Hudzaifah ibn al-Asid radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna sa'ata lan taquma hatta tarawna asra ayat wa dzakara minha thalathata khusyufat khasfan bil masyriq wa khasfan bil maghrib wa khasfan bi jaziratil arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kiamat itu tidak akan terjadi kecuali kalian telah melihat 10 tanda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam 10 tanda tersebut menyebutkan 3 khusufat. Khusufat yaitu bencana alam, di baliknya bumi, gempa, sehingga banyak sekali manusia-manusia yang binasa. Dan nanti bencana alam yang sangat maha dahsyat nanti akan terjadi di 3 tempat, yaitu bil masyriq di arah timur, bil maghrib di arah barat, yaitu di timurnya Madinah, di baratnya Madinah, otomatis di daerah wallahu alam. Kalau timur berarti daerah Asia, ya, kemudian di baratnya kalau sekarang Mekah, baratnya Mekah dan Madinah, kemudian di Jaziratul Arab dan di Jazirah Arab sendiri. 3 akan terjadi bencana alam. Ini tanda-tanda yang sudah menunjukkan dekatnya sekali kiamat. Jadi tanda-tanda yang besar. Kemudian hadis diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayakunu ba'di khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil arab. Qultu ya Rasulullah ayukhsafu bil ardi wa fiha as-salihun.
qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aktsara ahluha al-khabath. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi sesudah aku 3 bencana alam. Khasfun itu arti sebetulnya bumi ini dibalik. Ini khasfun, bumi dibalik. Yang bagian dalam dijadikan bagian atas. Sehingga para penduduknya, penghuni bumi, semuanya akan terbenam binasa. Tahu dikasih apakah itu dengan longsor ataukah gempa dan sebagainya. Jadi bencana alam itu akan terjadi nanti setelah aku. Yaitu pertama di masyrik, kemudian khasfun bil maghrib di barat, wa khasfun bi jazirah Arab, dan juga bencana atau khasf di jazirah Arab. Kemudian Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, apakah bumi ini akan dibalik sedangkan di dalamnya di situ ada orang-orang soleh? Ya Rasulullah, kan banyak orang-orang soleh. Apakah tetap bumi ini akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan dibikin bencana yang maha dahsyat sehingga orangnya mati sekian banyak sekali mati. Sayyidah Ummu Salamah bertanya, apa kata Rasulullah? Idza aktsara ahluhal khabath. Ketika penduduknya banyak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Al-khabath, perbuatan-perbuatan keji dilakukan, maka di situ akan terjadi bencana alam. Jadi di dalam hadis yang lain disebutkan, di antara kelakuan manusia yang mudah mendatangkan bencana alam, yaitu ma'azif dan syurbul khamr. Ma'azif yaitu konser-konser musik. Konser-konser musik, di situ kemaksiatan terjadi, ya. Membuka aurat, berjoget laki-laki dan perempuan, mabuk-mabukan. Itu yang akan cepat mengundang bencana alam. Kemudian yang kedua, syurbul khamr, yaitu mabuk-mabukan, diminumnya minuman keras. Ketika di suatu negeri di situ banyak sekali kemaksiatan minuman keras ini, maka sangat cepat perbuatan ini mengundang bencana alam yang akan membinasakan orang-orang tersebut. Di dalam yang lain juga disebutkan, di keterangan yang lain, termasuk yaitu maraknya perzinaan. Jadi intinya kemaksiatan itu akan mengundang bencana alam. Jadi nanti yang maha dahsyat akan terjadi dekat dengan kiamat. Kalau sekarang sudah terjadi gempa di mana-mana dan sebagainya, itu hanya sebagai pengantar. Ya, pengantar. Nanti akan terjadi yang maha dahsyat, tambah manusia ini tambah parah kelakuannya, tambah keji kelakuan manusia, maka nanti akan tambah besar bencana alam yang akan terjadi. Itu sudah berita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti yang menjadi tanda-tanda kiamat, yaitu yang 3 tadi, yang terjadi di timur, di barat, dan di jazirah Arab, yang sangat besar sekali bencana tersebut. Waqad asara al-adidu minal ulama ila anna hadhil khusufat lam tahdus ilal an. Jadi para ulama yang telah membahas ini, hadis-hadis ini tentang kiamat ini, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya bencana alam ini yang 3 ini belum terjadi sampai sekarang. Wa khasatan anna dhawairul kauniyatin 'azimah takhtalifu amma qad jara min al-khasfi fi ba'dil bilad, wa khasatan anna haditha Ummu Salamah rabata hadhil khusfat bi kasratil khabas fin nas. Wa li hadha rubbama sahha anha
baina marhalatil Isa alaihissalam wa marhalatil inhiyar wal audi ila jahiliyah al-akhirah sa'nud dukhan wallahu a'lam. Jadi disebutkan di sini, kata Syekh di sini, bahwa sesungguhnya bencana-bencana alam yang memang sudah terjadi ya, di sebagian negeri itu adalah merupakan bukan yang 3 yang besar ini. Jadi yang 3 yang besar ini belum terjadi. Adapun bencana-bencana yang terjadi itu hanyalah bencana-bencana alam ya, semacam mukaddimah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa sesungguhnya bumi itu bisa bergoyang. Bumi itu bisa bergoncang. Tanah itu bisa longsor dan bisa terbalik. Ya. Menunjukkan kepada manusia bahwa suatu saat nanti akan justru terjadi goncangan yang maha dahsyat menjelang dekat-dekat dengan kiamat. Karena apa? Karena hadisnya Ummu Salamah di atas itu menunjukkan bahwa sesungguhnya bencana alam yang 3 tadi itu yang menjadi tanda-tanda kiamat. Kalau kita bilang sekarang ini banyak sekali bencana alam, nah itu memang istilahnya zuwahir kauniyah. Memang itu adalah suatu kejadian-kejadian alam. Tetapi masih terjadi di mana tidak sampai sebesar apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang sampai menjadi tanda-tanda kiamat. Ya, tepatnya itulah tadi semacam muqaddimah atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika terjadi kemaksiatan ma'azif atau surbul khamar tadi, ya, semacam konser-konser musik yang dipenuhi dengan kemaksiatan di mana-mana, kemudian mabuk-mabukan, inilah yang menyebabkan bumi ini bisa terjadi gempa ataupun juga tsunami. Jadi bencana alam itu adalah efek atau peringatan Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Pada saatnya nanti sudah keterlaluan, maka di situ Allah akan mendatangkan satu musibah, satu bencana yang maha besar, yang luar biasa, yang menjadi bahwa sebentar lagi akan terjadi kiamat. Dan dikatakan 3 khusufat ini, 3 khusuf ini diperkirakan oleh para ulama ini akan terjadi setelah periode Nabi Isa alaihissalam. Setelah periodenya Nabi Isa alaihissalam. Ketika terjadi setelah Nabi Isa terjadi kemajuan yang luar biasa kaum muslimin. Semuanya orangnya taat, berbondong-bondong, orang Nasrani masuk Islam, Islam jaya luar biasa. Kemudian Nabi Isa wafat, ya. Kemudian manusia hidup tanpa ada pemimpin, tanpa ada khalifah. Kemudian situasi keadaan menurun terus, menurun. Kemaksiatan terjadi di mana-mana. Minuman keras diminum di mana-mana. Orang berjoget di mana-mana, bermaksiat di mana-mana. Maka di situ nanti baru akan terjadi salasa al-khusufat, ya, al-khusufat as-salasa. Itu baru akan terjadi, diperkirakan oleh para ulama nanti setelah periodenya Nabi Isa alaihissalam. Wa fi badri riwayat udkhiliyatil khusufat as-salasa fil ayatil al-ashr al-wajib al-ilmu minal alamatil kubra. Jadi di sebagian riwayat bahwa sesungguhnya bencana alam yang maha besar ini disebutkan di dalam hadis termasuk 10 daripada tanda-tanda besar kiamat. Seperti yang disebutkan oleh hadis Wasilah bin Asqa. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taqumus saatu hatta takuna asru ayat. Tidak akan terjadi kiamat
sampai terjadi 10 tanda. Yang pertama khasfun bil masyriq, bencana alam di timur, wa khasfun bil maghrib, bencana alam di barat, wa khasfun fi jaziratul Arab, bencana alam di jaziratul Arab, wa dajjal, kemudian dajjal, wa dukhan, wa nuzul Isa, turunnya Nabi Isa, wa ya'juj wa ma'juj, ya'juj dan ma'juj, wa dabah hewan besar, wa dhul syamsi min maghribiha, timbulnya matahari dari arah barat, dan wanarun takhruju min qari adan tasukun nasa ilal mahsyar, tasurun nasa ilal mahsyar, yaitu api yang keluar dari Qa'r Aden daerah Yaman yang akan menggiring manusia kepada tempat berkumpul. Jadi ini salah satu hadis yang menyebutkan, walaupun urutannya setiap hadis berbeda-beda, tetapi disebutkan oleh para ulama, yaitu terjadinya ini diperkirakan nanti akan terjadi setelah periodenya Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada bencana-bencana ini, ya, dan marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri untuk jangan kita menjadi penyebab bencana alam. Jangan menjadi penyebab bencana alam. Jauhi zina, jauhi minuman keras, jauhi kemaksiatan-kemaksiatan, berjoget dan lain sebagainya antara laki-laki dan perempuan bercampur di satu tempat. Itu adalah sebab-sebab Allah mengirim bencana alam. Gempa bumi, longsor, ataupun tsunami. Dan itu nanti merupakan tanda-tanda kecil, mukaddimah akan timbulnya nanti tanda-tanda besar, yaitu bencana al-khusufat ats-tsalatsah yang menjadi tanda-tanda kiamat sudah dekat sekali. Begitulah untuk tanda-tanda yang kelima ini. Insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan esok malam tanggal 14 Ramadan. Kita akan membahas tentang Tuhan. Tuhan yang dikabarkan tanggal 15 akan terjadi. Maka kita insya Allah besok tanggal 14 kita akan kaji bersama-sama. Mari kita simak bersama-sama. Kajian ini insya Allah berdasarkan berita dari baginda Rasulullah SAW. Bukan berita dari NASA Amerika Serikat. Jadi insya Allah di waktu yang sama, di besok malam, mari kita sama-sama mengkaji yaitu tanda-tanda yang keenam, yaitu Tuhan, ya, yang menurut para ulama akan terjadi urutannya setelah Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, dan Al-Khasaf Ats-Tsalatsa, Al-Khusufat Ats-Tsalatsa ini bencana alam yang 3. Kemudian besok yang ke-6 kita akan bahas yaitu Dukhan atau asap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga iman kita, menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa selalu sehat dan diberi umur panjang, iman dan Islam serta istiqomah, dan nanti di waktunya masing-masing diberi husnul khatimah, diberi dzurriyyah yang sholihin dan sholihat sampai hari kiamat. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.